Sudah siap anak-anak, teman-teman? Sampun, Pak. Ini baru 16 ya, 16 apa namanya? 16 teman-teman yang baru bergabung. Mungkin segera diinfokan kembali bagi teman-teman yang belum bergabung, segera dikasih kabar nggih. Begitu teman-teman? Hari ini kita akan membahas the dual simplex method, yaitu metode simplex yang didual. Ya, ini yang nanti metode simplex yang paling akhir, ya. Nanti semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Dan apa itu? Sebetulnya ini sudah kita bahas di 2 pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini nanti kita prakteknya di MPL yang di example 1 di bab 1 awal kemarin yang terkait apa namanya maple itu ya. Seperti itu. Mohon nanti ditunggu sebentar karena teman-teman masih ada yang belum bergabung. Sudah? Sampun, Pak. Oke. Kita buka dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, sehat, dan sehat. Semoga teman-teman lebih semangat lagi di masa pandemi seperti ini. Kita teman-teman memang angkatan yang paling hebat ya, karena di masa pandemi ini kita masih bisa belajar dengan baik, insya Allah dengan berbagai cara apapun kita tempuh sehingga nanti apa yang kita bahas atau pembelajaran yang kita yang kita lewati ini semoga menjadi amal ibadah kita. Allahumma Amin. Oke, sebentar. Oke, sesuai apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas the dual simplex method ya. Jadi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang kita bahas kemarin. Oke. Mungkin persepsinya adalah apakah masih ada pertanyaan terkait kemarin hubungan perhitungan antara primal problem dengan dual problem dan kemudian mencari solusi dual problem dari tabel akhir primal problem. Mungkin teman-teman sudah mencoba di rumah? Sudah ya? Oke. Jika sudah, kita lanjutkan ke materinya, oke? Insya Allah ini tidak lama nanti, soalnya ini sudah teman-teman sudah mampu semua nanti di situ. Tinggal nanti teman-teman mendalami secara pribadi, ya individual. Yang penting kalian mencoba. Oke, teman-teman. Suara saya jelas atau tidak? Pak. Bapak. Berarti kita mulai nggih materi ini ya. Nggih, Bapak. Oke. Dengan ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simak bareng-bareng, kita diskusi bersama. Nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dibahas, segera konfirmasi, oke? Seperti itu. Oke. Nanti untuk absennya sama, monggo kalian bebas sekarang mau screenshot nanti atau kapan waktunya silahkan ya. Yang penting Anda telah mengikuti perkuliahan hari ini. Oke. Kita mau membahas sebelumnya teman-teman bisa membuka bukunya, buku file maksud saya yang kita pegang itu yang dari Elsevier Elementary Linear Programming with Application-nya itu di halaman
Nih, 217. Bentar. Sudah nampakkah, teman-teman? Nih ya, halaman 217. Sudah ketemu, teman-teman? Bagi yang sudah membuka bukunya? Atau yang sudah mengeprint bukunya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita lanjutkan ke PPT-nya. Saya sudah membuat PPT. Siapa tahu ini bisa berguna untuk kalian, membantu kalian untuk belajar di rumah. Oke, sebentar. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sebentar ya. Langsung jadinya. Oke, ini pertama ini yang kita akan bahasnya. Lanjutnya. Ada gangguan ini ya. Sebentar ya, ada gangguan ya. Move. Sudah muncul ya? Sampun, Pak. Oke. Bentar ya. Saya slideshow-nya. Nah, ini teman-teman, kita masih tetap menggunakan contoh pertama. Karena biar apa yang kita bahas sebelumnya di awal kemarin, apakah ini sesuai dengan yang sebenarnya seperti itu. Sehingga contoh-contoh yang digunakan ini dari awal sampai akhir perkuliahan ini tetap sama. Jadi metode yang kita pakai nanti memang benar-benar membantu salah satu contoh masalah MPL terkait di sini mapel ya, contoh utama itu. Nah, kalian sudah tahu semua di sini primal problem yang diberikan dari model pertama kemarin adalah ini memaksimumkan Z sama dengan 120X ditambah 100Y dengan kendalanya adalah ini 2X ditambah 2Y kurang dari 8. Ini adalah waktu yang digunakan dan ini 8 ini adalah waktu maksimal yang digunakan. Dan kedua ini waktu yang kendala kedua ini adalah kalau masih ingat ini adalah waktu perencanaan. Ini XY itu mewakili dari proses-proses di produk mebel itu. Karena ada dua proses ya. Nah, teman-teman juga sudah mampu di sini tentang ini dualnya. Bisa nggih teman-teman masih ingat ya dualnya nggih? Mungkin masih ada pertanyaan yang dual? Cukup nggih? Lanjut ya? Nggih, Pak, lanjut. Nggih, Pak, lanjut. Nggih, Pak, lanjut. Nah, ini. Jadi ini dualnya, ini adalah primalnya. Nah, di tabel 3.1 ini kita menggunakan primalnya ya. Jadi dualnya yang kemarin nanti untuk mencari solusi itu dengan menggunakan tabel akhir dari primal problemnya. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas kemarin, di mana penambahan barisnya adalah isinya itu adalah koefisien dari variabel pada fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya di sini. Nah, ini ya. 120 ini adalah koefisien dari X, 100 adalah
koefisien dari Y. Dan untuk U dan V-nya, karena ini tidak ada atau tidak terdapat pada fungsi objektif, maka untuk koefisien U dan V-nya 0 di sana ya. Nah, penambahan penambahan kolom untuk ini adalah koefisien dari variabel basic, karena di awal ini adalah variabel basicnya U dan V. Dan di sisi kiri kanan ini adalah untuk nilai dari variabel basic. Udah ya, aman nggih ini? Kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada. Oke, ini. Oke. Kita mulai. Ini adalah tabel 3.1 yang tadi. Saya recall kembali biar ada hubungannya dengan slide yang sebelumnya. Nah, saya juga menampilkan lagi ini adalah dual problemnya dari prima problem tadi. Dari tabel di atas ya, kalian juga sudah tahu CB-nya adalah dia matriks vektor, isinya 0 dan 0. Dia adalah koefisien dari variabel basic. Maka kita CB transpose ya, kita transpose-kan CB-nya sehingga menjadi baris ya, isinya adalah 0,0. Kemudian B inverse-nya itulah ini yang kemarin. Jadi kita nggak usah cari lagi B itu berapa ya, kemudian diinversekan karena Anda sudah tahu kemarin B inverse itu adalah di sini. Adalah kolom, isinya adalah kolom koefisien dari kolom-kolom yang berlabel variabel basic, yaitu B inverse itu. Nah ini 1, 0, dan 01. Sehingga karena kita mau mencari solusi dual problemnya dari tabel problem, jadi kita tinggal ini, W transpose-nya adalah CB transpose yang sudah kita temukan, kita kalikan dengan B inverse, sehingga diperoleh adalah 0,0. Yes. Sudah. Nah, solusi pada dual problem ini memenuhi kondisi non negatif atau S dan V, ini kan S dan V loh, dia memenuhi. Kenapa? S dan V, S dan T, mohon maaf, itu adalah nilainya lebih dari sama dengan 0, tidak boleh negatif. Namun solusi ini tidak memenuhi semua kendala pada dual problem. Kenapa? Kalau kalian teman-teman mensubstitusikan nilai S dan T pada masing-masing kendala, dia tidak memenuhi. Contoh nih, S-nya 0, T-nya 0, 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 120? Kan tidak. Maka di sana belum memenuhi. Sehingga dilanjutkan kembali proses menentukan solusi ini. Atau dilihat di baris objektif di sini, ternyata masih ada ya nilai entry pada baris objektif yang bernilai negatif ya, yang untuk kolom yang berlabel variabel non basic atau X dan Y. Sampai sini ada pertanyaan? Halo teman-teman. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Lanjut nggih? Lanjut. Oke, Pak. Nggih. Ya. Ini tadi tabel 322 ini adalah tabel hasil kemarin teman-teman bisa menggunakan OBE. Ini menolkan sebagainya atau teman-teman bisa mengisi ini dengan cara yang kemarin di slide sebelumnya ya. Atau solusi dual problem dari tabel akhir itu bisa dari sana. Ya, dari menentukan CB, B inverse-nya, kemudian cara mengisi ini bagaimana, mengisi XB ini bagaimana, mengisi baris objektif bagaimana, sudah bisa kan kemarin di tabel di set pertemuan sebelumnya. Jadi kalian ada dua cara, bisa menggunakan OBE yang di simplex pertama kemarin, mengenolkan semua dan sebagainya itu, atau pakai atau pakai slide
sebelumnya atau pertemuan ke-13 yang kemarin. Gitu ya. Nah, ini kita mengecek aja. Ya, ini kan enak. Kalau ini kan menggunakan kemarin dan langsung mencari solusi dari dual problemnya dari tabel akhir ini. Nah, tuh. Sehingga coba lihat di sana. Nah, Pak, ini buat apa? So, Pak, kita mencari W, kita kan mau mencari solusi dual problem. Jadi kita mau mencari nilai S dan T yang memenuhi, ya kan itu. Nah, ini tetap sama dengan metode simplex yang lalu. Ya, nah ini kita membuat metode simplex dual. Apakah sama hasilnya dengan metode simplex biasa yang kita bahas di awal-awal simplex kemarin? Nah, ternyata kita tahu perkembangan dari tabel selanjutnya itu di 3.22 bahwa CB itu berubah menjadi 0 dan 120 karena sudah berubah ya. Nah, di sini. Karena tadi variabel departingnya itu V ya, kemudian variabel entry-nya X, maka variabel V diganti dengan variabel X. Maka di sini berubahlah, ini adalah koefisien dari X 120. Nih, kemudian CB ditransposkan jadi ini. Dan B inverse-nya lihat di sana, B inverse-nya. Dilihat B inverse itu tadi kan isinya adalah entry-entry pada kolom yang berlabel variabel basic. Nah, 1, 0 ini kan untuk U ya. Nah, min 2/5 dan 1/5 berarti ini. Ya. Ini tabel sebelumnya yang tadi ya. Bukan yang ini ya. Ini yang V tadi. Kemudian ya, kemudian kita peroleh W transpose-nya adalah kita kalikan dengan sama tadi 0,24. Dalam berarti S-nya 0, T-nya 24. Sehingga solusi pada dua problem ini memenuhi kondisi non negatif, tetap dia memenuhi. Tapi apakah dia sudah optimal? Belum. Satu, bisa dilihat di sana. Oh, ternyata belum memenuhi di kendala kedua. Kendala pertama, memenuhi. Apakah kendala kedua memenuhi? Tidak. Ya, sehingga dilanjut kembali proses penentuan solusi ini atau dilihat apakah atau solusi optimal itu dilihat keoptimalannya itu dilihat dari baris objektif itu juga bisa bahwa entry pada baris objektif ya kolom yang berlabel variabel basic bernilai 0 dan entry pada baris objektif kolom yang berlabel variabel non basic tidak negatif. Nah, di sini masih negatif. Seperti itu teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Bisa dilanjut? Halo, dengar suara saya, bisa dilanjut atau ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, ini. Ya, oke lihat. Kita sekarang lihat tabel 2.3. Ingat ya, loh, CP-nya sudah berubah entry-nya, ya. Kemudian CP transpose. Saya ulangi lagi, B inverse ini adalah ya nilai-nilai ya diperoleh dari nilai-nilai pada kolom yang berlabel variabel basic awal. Oke, Pak. Variabel basic awal. Tadi kan variabel basic awalnya kan U dan V. Maka ini dilihat di sini aja. B inverse dilihat dari sini aja. Yang awal ya, bukan yang baru. Kalau yang baru yang baru itu hanya untuk yang di sini saja, untuk CB-nya saja. Nah, kemudian kita tengok di sana. Duh, ketemu 3, 5, dan 10. S-nya 35. Solusi pada dual problem ini memenuhi kondisi non negatif, yaitu S-nya sama dengan 35 dan T-nya 10.
Sehingga solusi ini memenuhi semua kendala. Yakin? Yakin. Coba masukkan S 35 dan T-nya 10, Anda substitusi ke masing-masing kendala ini. Coba 2 kali 35, 70. Ditambah 50. Berapa? 70 sama 50 berapa? 120 ya? Memenuhi ya? Memenuhi. 2 dikali 35, 70. Ditambah 30, 100. Memenuhi ya? Memenuhi. Maka nilai fungsi objektif dual problem dengan ST sama dengan 35 dan T-nya tadi 10 itu ya sama dengan fungsi fungsi objektif pada primal problem dengan solusi dengan solusi yang sesuai. Coba lihat di sana. Ini kan kita tadi menentukan dual problem dari tabel akhir primal problem. Di sini primal problem ini diketahui kalau X-nya 3/2, karena kan di fungsi objektifnya kan 120X ditambah 100Y. Maka untuk mencari ini, Anda substitusikan 3/2 dikali 120, kemudian ditambah Y-nya diganti atau disubstitusikan menjadi 5/2 dikali 100, sehingga nanti 4/30. Sekarang coba, ini masukkan ke sana. Nanti sama. Meminimum kan langsung ketemu di sana. Jadi nggak usah pakai proses meminimum dan sebagainya kan? Beda kan? Nah, itu maksud saya. Oke. Berdasarkan teori dualitas, maka diperoleh solusi optimal untuk dual problemnya. Nah, itu teman-teman. Nah, syaratnya adalah nilai fungsi objektif dual problem itu sama dengan nilai fungsi objektif pada primal problem. Jadi, di slide ini, teman-teman ditunjukkan bahwa solusi dual problem itu sama dengan solusi pada primal problem tabel itu. Tabel ini sama. Oke. Itu teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, lanjut ke. Kalau nggak ada lanjut. Ini. Nah, udah kemarin. Nah, lanjut enggak? Ini ya. Nah. Oh, ini salah ya. Bentar. Slide-nya. Nah, ini dulu ya. Apa yang dapat disimpulkan dari contoh di atas tadi? Nah, di buku kalian juga ada dikasih contoh yang lain. Kita ini, jika ini kesimpulan yang kita temukan, jika primal problem memiliki solusi layak dan tidak optimal. Nah, sekali lagi, jika primal problem memiliki solusi layak dan tidak optimal, maka solusi dualnya tidak mungkin. Seiring perkembangan metode simplex, solusi yang ditentukan untuk dual problem itu dari semua tidak layak sampai solusi optimal dicapai untuk primal problemnya. Nah, kemudian solusi dual problem itu sesuai dengan solusi primal problem yang tadi sama-sama 430 ya, untuk di primal problem tadi X-nya 3/2. Jadi kemudian Y-nya 5/2, Anda substitusi ke fungsi objektif. Kemudian tadi nilai S dan T masing-masing 35 dan 10, Anda substitusi ke fungsi tujuan di dua problem, ternyata nilainya sama. Nah, tujuan utama dari primal problem ini saat menggunakan metode simplex adalah untuk mencapai optimal. Sama ya. Dan tujuan dengan menggunakan metode yang sama pada primal problem untuk dual problem itu tercapainya kelayakan dengan keduanya non negatif dan memenuhi kendala. Nah, ya. Kemudian, nih, sebentar ya, saya salah menempatkan, sebentar. Apa namanya? Jadi ini,
Tadi dari kesemuanya tadi contoh sebelumnya ini sebelumnya ya. Jadi ya. Ini dulu. Jadi diberikan ini ada dua example 2 dengan prima palpnya seperti itu. Diubah tandanya ini ya. Karena kan ini belum apa namanya? Belum standar, distandarkan lagi. Jadi penambahan variable slack ya. Ini. Ya toh? Sama dengan loh, ini ada negatifnya. Aman. Kemudian nah ini. Ya. Sudah? Kita buat ke sana. Nah, ini teman-teman yang dikatakan tadi ini sudah optimal. Ada yang tahu mengapa? Coba lihat. Ini kasus 2 ini ketika diubah tandanya dengan menambahkan variable slack, kemudian kita bawa ke tabel. Oh, coba lihat di sana. Di di entry baris objektif itu sudah optimal. Kok bisa? Ada yang tahu mengapa dia dikatakan optimal? Silakan. Ada yang bisa membantu? Kenapa bisa dikatakan optimal? Karena Mbak Afida, halo Mbak Afida, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Afida? Enggak ada. Mbak Rizka? Enggak ada. Mbak Nur Hidayati? Enggak ada? Ada, Pak. Ada. Oke, kenapa Mbak bisa menjelaskan Mbak kenapa ini sudah optimal? Mbak Nur Hidayati? Karena gimana? Sudah optimal karena nilainya itu Oke, enggak apa-apa. Karena kapan simplex itu kapan berhenti simplex itu? Karena sudah optimal. Nah, bagaimana untuk kriteria optimal itu? Silakan. sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke, silakan. Saya tunggu. Enggak apa-apa. Sudah ketemu Mbak Nur Hidayati? Nilainya itu dikatakan optimal apabila sudah lebih dari Ya, terus? sudah lebih dari 0,2 bukan, Pak? 0,2. Dari mana Mbak Nur Hidayati mengatakan lebih dari 0,2? Oh, lebih dari 0, Pak. Lebih dari 0. Yang mana yang lebih dari 0? Lebih dari atau sama dengan 0. Atau entry pada baris objektif ini ya gimana? Ya, entry pada baris itu Kolom yang berlabel variabel basic 0. 0. Kemudian entry-entry selain itu yang kolom berlabel non basic tidak negatif, Pak. negatif, maka optimal. Ini optimal ya? Ya, optimal, Pak. Coba lihat. Sekarang nilai dari variabel basicnya berapa, Mbak? Mbak Nur Hidayati? Sampai lihat tabel ini. Jadi variabel basicnya berapa nilainya yang di sini? Yang sudah diketahui? Di pojok. X4-nya berapa? Negatif. Iya, betul. Negatif? Negatif 4. 4. Untuk X5-nya? Negatif 6. 6. Kira-kira ini kan sudah optimal, tapi apakah solusinya layak?
Tidak, Pak. Tidak layak. Tidak, karena di sini masih negatif. Padahal Iya. syaratnya adalah semua variabel itu bernilai lebih dari sama dengan 0. 0. Nah, ini loh, Cah. Lalu bagaimana, Pak? Apakah ini bisa diselesaikan? Bisa dengan dual simplex problem. Maaf, dengan dual simplex method. Ini bisa, Cah. Coba lihat. Ini sudah optimal, tapi nggak layak. Aneh, kan? Kan biasanya kalau nggak layak, ya nggak optimal, kan? Nah, tapi di sini, ini sudah layak, tapi tidak optimal. Tidak memenuhi kendala. Aneh, kan? Nah, ini bisa diselesaikan, Cah. Nah, kalau yang ini, saya mau... terima kasih, Mbak Nuridayati. Ya, Iya, Pak. Sama-sama. betul jawabannya. Oke. Kemudian ini nilai negatifnya negatif boleh. Saya mau tanya dulu ke Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi. Enggak ada? Enggak ada. Iya, Pak. Oh, ada. Oke, saya mau tanya, boleh nggak Mbak variabelnya itu semua variabel bernilai negatif? Contoh di sini X4-nya -4 dan X5-nya -6. Boleh nggak? Bolehkah negatif? Mbak Sofi? Tidak, Pak. Tidak, karena? Harus lebih dari sama dengan 0. Good. Terima kasih Mbak Sofi. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, metode simplex dulu mampu menemukan solusi dasar atau nilai solusi nilai awal ya, basic ya, yang tidak layak tapi memenuhi kriteria optimal. Artinya bahwa di tabel awal entry pada baris objektif non negatif itu, tapi kolom paling kanan berarti negatif. Inilah yang tadi yang kita bahas. Hal ini diselesaikan dengan the dual simplex method. Contoh yang di tabel yang ini sama tabel yang tadi, ini saya menunjukkan bahwa ini loh, Cah, ya. Ini di mana solusinya nggak layak di sini, Cah. Tapi dia optimal. Nah, ya toh, maka dia diselesaikan dengan dual simplex method. Nah, lanjut ya. Nah, ini nanti ada dua bagian, Cah. Ada dua bagian yang mana yang harus dipenuhi di metode dual simplex method ini. Yang pertama, kriteria kelayakan. Nah, kriteria ini nanti dilihat apakah solusi saat ini yang nanti di setiap langkah itu memenuhi kriteria optimalitasnya atau sudah layak. Yang kedua, prosedurnya nanti ketika untuk mendapatkan solusi baru itu dengan menghilangkan beberapa tidak layakan dari solusi saat ini dan akibatnya itu nanti akan ditemukan solusi layak. Nah, langkah dualnya yang pertama ya. Ini perhatikan teman-teman, ini akan dirombak ya semuanya. Jadi dalam arti simak dulu ya. Pertama, temukan solusi dasar layak awal ya. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Yang pertama, langkah dual simplex method itu temukan, kalian harus menemukan solusi dasar layak awal itu sehingga semua entry atau setiap entry di baris objektif pada tabel tidak negatif. Ya. Dan setidaknya satu variabel dasar memiliki nilai negatif. Ya, contoh di 3.24 itu. Maksudnya adalah langkah metode dual simplex problem ini ya khusus untuk satu ya entry-entry pada baris objektif itu bernilai non negatif dan satu atau salah satu saja variabelnya bernilai negatif, entah itu variabel basic ya di sana, biasanya basic di sana ya, setidaknya satu variabel basic atau variabel dasar memiliki nilai negatif itu menggunakan
dual. Yang kedua, teman-teman, ini pilihlah, ini bedanya. Pilih variabel departing. Jadi kalau di simplex biasa yang kemarin kan ini nanti, ini di awal untuk pemilihan departingnya. Jadi pemilihan variabel departingnya itu dengan melihat variabel basic yang di pojok kanan itu yang memiliki nilai paling negatif dan barisnya menjadi baris pivotal. Dalam arti di dual problem ini ya, setelah melihat kasusnya yang sama yang di contoh di langkah 1 itu, kemudian yang kedua memilih baris pivotal dengan melihat variabel departingnya. Kalau di simplex awal kan tidak. Nah, baru ke variabel entry. Ini kebalikan dari metode simplex yang awal. Kalau di simplex awal itu kan pertama memilih variabel entry toh, baru variabel departing, atau memilih kolom pivotal dulu baru baris pivotal. Kalau ini dibalik. Memilih baris pivotal dulu, kemudian baru memilih kolom pivotal. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, ini langkah-langkah untuk pemilihan variabel entry, Cah. Beda dengan yang di simplex yang dulu. Yang pertama, pemilihan ini bergantung pada rasio entry baris objektif dengan entry baris pivotal. Nah, jadi dibandingkan theta rasionya, baris objektif dengan baris pivotal. Kalau dulu kan theta rasionya kan kolom toh, sekarang barisnya yang di theta rasio. Kemudian rasio hanya berlaku untuk setiap entry baris pivotal yang negatif. Yang positif diabaikan. Yang ketiga, jika setiap baris pivotal positif, nah, atau gini, jika semua ya semua baris pivotal itu positif, maka dipastikan bahwa MPL itu tidak punya solusi layak. Yang keempat, pemilihan theta rasionya itu maksimum. Kalau yang di dual dulu kan minimum toh, minimum dari theta rasio non negatif terkecil. Ya, ini tidak, yang dipilih adalah yang maksimum. Yang kelima, kolom yang rasio terpilih menjadi kolom pivotal dan barisnya baris pivotal. Jika ada dua theta rasio yang sama, pilih salah satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini kebalikan ya. Kebalikan dari simplex yang awal, yang biasa. Kalau dual seperti ini. Yes. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Lanjut ya. Kemudian setelah ditemukan baris pivotal dan kolom pivotal, saya ulang lagi, kalau di simplex awal kan ditemukan dulu kolom pivotal dengan melihat ya di entry baris pivotal yang negatif, kemudian baru barisnya. Nah, sekarang kalau dual, baris dulu dilihat paling kanan paling kanan nilai variabel basic yang paling negatif. Nanti itu sebagai baris pivotal. Kemudian kolomnya itu membandingkan ya rasio dari entry baris pivotal dengan baris objektif dengan baris pivotal. Lihat baris pivotal itu dilihat yang paling negatif semua. Jika semua positif maka nggak punya solusi. Nah, kemudian membuat tabel baru ya, sama tadi. Kemudian untuk mencari atau menentukan entry baris objektif yang paling bawah itu
dengan menggunakan ZJ min CC atau sama dengan C beta sos kalikan TJ min CC. Ini sama yang dibahas di pertemuan ke-12. Ya, untuk TJ-nya adalah kolom kecil dari tabel baru. Nah, ini bedanya. Kalau tabel biasa kan kalau simpel biasa kan nanti di tabel sebelumnya, ini tabel baru. Nah, kemudian langkah ini stop, berhenti ketika variabel basicnya layak atau semua variabelnya lebih dari sama dengan 0, maka sudah dapat. Ini flowchart-nya. Sampai sini ada pertanyaan, Nah? Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ini flowchart-nya, langkah-langkah dual problem simplex-nya secara umum. Ini ya, yang tadi. Pertama, adakah variabel basic yang bernilai negatif? Jadi melihatnya adalah di kolom paling kanan. Atau kolom yang berlabel XB, itu kan nilai dari variabel basic. Jika nanti satu saja, maka satu saja variabel basicnya itu bernilai negatif, maka menggunakan dual problem simplex itu, yang di atas itu. Nah, maka jika jawabannya ada, atau iya Pak, di sana ada variabel basic yang bernilai negatif, maka periksa dan dapatkan. Periksa di sini adalah lihatlah kira-kira di sana yang paling negatif siapa, itu periksa. Dan nanti kalau yang paling negatif ada, maka itulah nanti didapatkan baris pivotal. Oh, berarti ini variabel departingnya yang bernilai negatif itu. Jadi variabel basic yang bernilai negatif itu menjadi variabel departing, sehingga barisnya yang berkolom variabel departing itu menjadi baris pivotal. Dia mau kita ubah dulu. Nah, kemudian jika tidak ada, Pak, ternyata tidak ada variabel basic yang bernilai negatif, semua positif. Berarti indikasinya apa? Solusinya layak. Berarti tidak perlu menggunakan seperti ini di metode dual simplex method, sehingga stop berarti. Jika iya, kita lanjut ya, periksa dan dapatkan baris pivotal. Kemudian sudah didapatkan variabel departing, dan karena dia sebagai kolom yang berlabel itu nanti baris ya, maka baris itu disebut baris pivotal. Kemudian langkah selanjutnya, adakah entry-entry pada baris pivotal bernilai negatif? Nah, sekarang lihatnya itu. Itu untuk menentukan kolom pivotal. Jika iya, maka periksa. Ya. Maka kalian harus memeriksa ya. Oh, Pak, di sana ternyata ada 2 ya baris pivotal yang bernilai negatif. Maka nanti itu disebut kolom pivotal. Nanti kita menggunakan theta rasio di sini, membandingkan entry pada baris objektif dengan entry pada baris pivotal itu tadi. Ya, maka membuat tabel baru dengan pivoting. Jika tidak, ya sudah. Berarti kalau tidak ada baris objektif baris pivotal yang bernilai negatif, maka tidak ada solusi, Cah. Dalam arti tadi ya, jika tidak ada entry-entry pada baris objektif bernilai positif tadi, maka tidak dipastikan bahwa tidak ada solusi layak pada MPL tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelaskah suara saya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, maksud ya. Nah, kita kembali ke example 2 tadi, Ja. Nah, ini kan kita tadi ya. Ini kan tadi masalahnya. Kemudian kita ubah dengan membentuk ke bentuk kanonik dengan menambahkan
variable slack-nya. Ini. Kemudian kita bawa ini tadi, yang ini yang sudah kanonik kita bawa ke tabel. Wes, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum? Oke, lanjut ya. Pertama, adakah variabel basic yang bernilai negatif di sini? Ada nggak? Adakah variabel basic yang bernilai negatif? Pica, jawabannya apa? Tidak. Ini dengan siapa tadi yang menjawab, Mbak? Mbak Laila? Saya, Pak. Ria. Ya. Kenapa tidak? Sebutkan variabel basic yang mana yang tidak bernilai negatif. Oke, gini sebelumnya. Gimana? X4 sama X5 itu kan, Pak, variabel basicnya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah, adakah variabel basicnya bernilai negatif? Tidak. Berarti berapa nilai X4-nya? Oh, nilainya. Iya. Ini, adakah Nilainya variabel basic bernilai negatif? Ada enggak? enggak. Kalau nilainya ada, Pak. Ada. Berarti jawabannya ada ya. Sebutkan Ada. X4-nya berapa? -4. -4. X5-nya? -6. Ada ya? Nah, ini saat pertama, ada. Oke. Nih, ada. Untuk memilih, nah, untuk memilih baris pivotalnya, pilih nilai variabel basic yang paling negatif. Di sana siapa Mbak Laila? Yang paling negatif yang mana? Lalu Mbak Laila? Mbak Laila atau saya, Pak? Ya, sama siapa lagi? Aku gak ketok. Ria. Oh, Mbak Ria. Oke, Mbak Ria. Nilai variabel basic yang paling negatif berapa Mbak Ria? Variabel basic yang paling negatif -6. -6. Maka ini lihat. Ya. Maka lihat. Berarti variabel departingnya siapa berarti? X5. X5. Maka karena X5 ini adalah ya label pada baris kedua, maka baris inilah yang disebut baris pivotal sehingga dikasih tanda keluar ini. Inilah yang langkah dual simplex problem. Maaf, simplex method. Kalau yang di dual yang biasa, maaf, yang simplex biasa kan kita cari dulu ini toh. Ini kan yang paling negatif toh kemarin. Nah, ini kan nggak ada yang negatif, maka yang dicari yang ini. Wes, gitu ya, Mbak Ria, terima kasih. Iya, Pak. Oke. Lanjut ya. Sekarang pemilihan kolom pivotal. Nah, tadi ini sudah saya tadi dilihat apakah baris pivotal tadi ada yang bernilai negatif di sini? Ada. Mana, Pak? Ini sudah saya kasih tanda ya, -2 dan -1. Sehingga tadi untuk pemilihan kolom pivotal itu dengan rasio maksimum dari rasio dari perbandingan baris pivotal dengan baris objektif dengan baris pivotal. Baris pivotal ini. Maka dengan theta rasio ya, theta rasionya maksimum dari ini 1 dibanding ini kan baris toh, baris objektif dibanding baris pivotal setengah min 2. Kemudian 2 dibanding -1. Berapa yang maksimumnya? Negatif setengah. Ya. Pemilihan ini bergantung pada rasio entry baris objektif dengan entry baris pivotal. Maka
Yang dilingkari adalah yang ini, kemudian dikasih tanda ke bawah ini. Ini kebalikan dari simplex awal. Ini dual simplex. Metode dual simplex. Guys ya. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Pak. Nah, lanjut ya. Lanjut Iya, ya. Pak, lanjut. Oke. Jadi langkah selanjutnya Anda bisa menggunakan, nah ini. Nah ini lanjut ya. Nah, nih ini tadi. Kemudian tabel 25 ini hasil ya. Kalian boleh ya mengisi ini, ya. Saya katakan boleh mengisi ini menggunakan OBE boleh. Tidak pun juga nggak apa-apa. Atau yang pakai yang kemarin mengisi masing-masing, yang saya kasih tanda ini caranya pakai Z sama dengan Bapak kemarin, ini pakai ada yang kemarin, ini pakai TJ-nya bagaimana caranya, ini juga pakai ZJ min CJ. Tapi lebih baik menggunakan yang terbaru. Gitu teman-teman. Karena kalau pakai apa namanya OBE kan terlalu lama. Jadi kan sudah ada rumusnya di sini. Paham teman-teman, nggih? Iya, Pak, paham. Lanjut ya. Nah, sekarang di sini tabel 325 ini apakah sudah optimal ya? Halo? Apakah sudah optimal ya? Sudah, Pak. Sudah. Mengapa sudah? Karena itu yang di X1 dan X4-nya itu udah 0, terus yang selain itu Tidak tidak negatif. negatif. Oke. Apakah solusinya layak? Apakah solusinya yang ditemukan layak? Berarti di sini X1-nya 3, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya min 1, X5 0. Apakah sudah layak? Halo? Terima kasih Mbak Melani yang tadi sudah menjawab. Mungkin bisa menjawab lagi. Apakah sudah layak? Yang lain? Mbak Yunisa. Mbak Yunisa, ada? Enggak ada. Mbak Egidia, ada? Halo? Halo Mbak Egidia? Halo Mbak Egidia? Halo Mbak Egidia? Ada, Pak. Oke. Apakah solusi yang diperoleh tahap ini Ada, sudah? Pak. Oke. Mbak Egidia, apakah masing-masing variabel ini sudah layak yang ditemukan? Halo Mbak Egidia? Hah? Gimana? Tidak jelas suaranya? Ya. Gimana Mbak Egidia? Belum, Pak. Kenapa belum? Itu yang X4-nya masih negatif. Iya. Maka ini karena ini tadi kata Mbak Melani sudah optimal. Kemudian ini belum layak. Maka kalau kita pakai metode simplex biasa kan nggak iso. Nah, di sini sudah layak semua, nggak ada yang negatif. Maka pakai yang dual simplex method. Itu ya, dengan cara yang sama ya. Dari tabel di atas itu diketahui bahwa masing-masing nilainya yang tadi yang saya sebutkan tadi X1 3 dan seterusnya kata Mbak Egidia
Maaf, kata Mbak Meliani tadi sudah optimal dan kata Mbak Egi dia tidak layak. Mengapa? Tadi sudah dijawab. Karena X 4-nya adalah bernilai negatif 1. Sehingga langkah simplek dilanjutkan dengan menggunakan baris pivot, dengan menentukan baris pivotal dan kolom pivotal. Nah, pemilihan, saya ulangi kembali, pemilihan baris pivotal atau kita lihat variabel departingnya dengan melihat nilai paling negatif dari variabel basic itu di sini. Oh, di sini yang paling negatif adalah min 1, maka baris pertama inilah yang disebut baris pivotal. Variabelnya menjadi variabel pivotal X4-nya. Nah, kemudian pemilihan kolom pivotal dengan theta rasio yang maksimum yaitu apa? Kolom ketiga lihat. Karena yang paling negatif yang ini ya. Betul? Ini toh yang negatif. Sudah? Halo? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak ada. Maka ini ya. Setengah dibanding 3/2, min 3/2, setengah dibanding min setengah. Wes? Oh ini maaf ya. Ini maaf. Iki setengah dibanding 3/2, kemudian ini setengah dibanding negatif setengah. Karena ini baris ya. Saya ulangi lagi, kolom pivotal dilihat dari perbandingan baris objektif ya dengan baris pivotal. Yang negatif loh ya. Berarti kan yang paling negatif, yang negatif kan min 32 dengan min setengah. Maka kita bandingkan. Setengah dibanding ini, yang baris entry pada baris objektif ini dibanding dengan yang ini, min 3/2. Kemudian kolom, yang kolom kelima ya, setengah dibanding min setengah. Maka diperoleh ini ya, kolom ketiga itu theta rasionya min sepertiga, dan kolom kelima min 1. Maka mencari theta rasio yang maksimum mana? Min sepertiga. Sehingga diperolehlah ini teman-teman. Ya, dengan cara yang sama ya. OB boleh atau dengan rumus tadi, kalau saya minat rumus cepat. Oke, itu teman-teman. Saya sampai tabel 3.26 ini apakah sudah optimal? Mas Andri. Halo Mas Andri. Dengar suara saya? Mas Rizky Andrianto? Enggak ada? Mbak, siapa yang belum pernah saya sebut itu? Mbak Andri Nabila. Halo? Halo? Enggak ada. Mbak Berti? Halo Mbak Berti? Ya, ada. Apakah sudah optimal Mbak Berti? Tabel 3.26 ini Mbak Berti? Halo Mbak Berti? Mbak Berti? Hilang lagi kontaknya. Mbak Berti? Hilang kontaknya? Oke. Mbak Hani Ayu Fitriana ada? Ada, Pak. Oke. Apakah ini sudah optimal tabel 326? Sudah. Kenapa? Karena nilai X3 dan X1-nya positif, Pak. Nilai entry, bukan nilai ya. Entry, iya, Pak. Oke. Entry pada baris objektif, kalau yang berlabel XP, variabel non basicnya tidak bernilai- negatif. Oke, tidak negatif. Kemudian
entry pada baris objektif kolom yang berlabel variabel basic X1 dan X3 bernilai Positif. nah, baris entry pada baris objektif kolom yang berlabel variabel basic X1 X3 bernilai 0. 0. Saya ulangi lagi ya teman-teman, kapan dikatakan optimal? Jika, saya ulangi lagi, entry ya, ini bukan, maaf, bawah-bawah ini bukan nilai X1, X2, atau X5, bukan ya, bukan. Dia untuk, ini entry baris objektif loh ya. Jadi, entry pada baris objektif kolom yang berlabel variabel non basic itu apa ya, selain X1, X3, berarti X2, X4 dan X5 dia tidak negatif atau dia positif sudah. Kemudian dan entry pada baris objektif kolom yang berlabel variabel basic X1 X2 itu 0. Gitu Mbak Hani ya. Dan teman-teman ya. Oke. Sekarang Mbak Sofi, halo Mbak Sofi, terakhir. Iya, Pak. Apakah sudah layak semua variabelnya? Sudah. Kenapa sudah? Sudah, Pak. Kenapa sudah? Sebutkan. Halo Mbak Sofi. Karena variabelnya sudah memiliki tidak negatif, Pak. Betul. Sebutkan Mbak, X1 sama dengan? X1 sama X1-nya dengan? 0. X1-nya adalah? Yakin 0? Halo. Oh. Ini maksudnya? 1. Huh. 1, Pak. Di mana satunya? Coba sebutkan di mana. Ini. Nilai X1-nya berapa? Iya, betul. Berapa? Nilai X1-nya berapa? 10/3. Iya. Kemudian X2-nya? 7/3. X2-nya? X2-nya 0, Pak. 0. Saya ulangi ya. Ini Iya, bukan Pak. nilai. Maaf. Yang ini, maaf ya. Oh, iya. Yang ini bukan nilai variabel. Jadi, nilai variabel itu yang ini. Maka selain ini berarti bernilai 0. Gitu Mbak Somang? Mbak Sofi? Iya, Pak. Oke, kemudian X3-nya berapa Mbak? X3-nya 2/3, Pak. Nah ini. X4-nya? X4-nya 0. X5-nya? X5-nya juga 0. Oke, saya ulangi lagi, saya kesimpulkan bahwa ya dari Mbak Sofi tadi, maka selain ini kan hanya untuk nilai dua variabel, yang mana dia variabel basic X1 dan X3. Maka selain itu bernilai 0, Cah. Begitu Mbak Sofi dan teman-teman? Oke? Iya, Pak. Oke. Maka ini sudah optimal dan semua solusinya layak karena tidak ada yang negatif di sini. Sehingga ini sudah optimal, Cah. Optimalnya min 10/3. Mungkin itu, Cah, sampai sini pertemuannya hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Belum. Bahan untuk UAS-nya sampai ini. Sampai ke the dual simplex method. Jadi sebelum UAS di hari H, saya membuka 24 jam untuk kalian, mungkin bisa konsultasi melewati WhatsApp, boleh. Ya, mau diskusi apapun juga boleh, saya siap. Mumpung saya mengatakan ini, mohon mungkin bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, dimanfaatkan. Nggak usah takut, kenapa? Ini belajar ya. Itu teman-teman, ya. Jangan live dulu. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pelayanan
memberikan yang terbaik untuk kalian. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, nggih. Jika nanti teman-teman mau diikhlaskan, saya minta maafnya karena nanti biar kemanfaatan kebarokahan ilmunya bisa kita peroleh masing-masing. Itu nggih. Terima kasih banyak untuk di semester ini di 2 mata kuliah khususnya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat bermakna bagi kita semua, bisa memberikan manfaat yang lebih ya, khususnya untuk teman-teman sekalian, sehingga ini nanti juga bisa mengantarkan kalian untuk bahan kalian menghadapi segala masalah. Semisal nanti kalau Anda sebagai konsultan bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik. Terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan dari saya, nggih, mohon maaf nggih teman-teman. Ya Pak, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan, absennya sama. Nanti teman-teman screenshot dengan cara yang kemarin ya. Oke, salam untuk keluarga, jaga kesehatan ya. Jangan lengah untuk mematuhi protokol kesehatan karena sehat itu mahal. Oke. Sampai jumpa, terima kasih banyak ya. Sukses untuk kuliahnya. Semoga nanti tepat waktu kuliahnya ya. Jangan kendor karena mulai semester 5 ke atas itu semakin banyak godaan pacaran ya. Bercanda. Yang punya pasangan mungkin bisa menjadi penyemangat. Nah, menurut saya itu boleh. Ya Mbak Iim, jong yang guyu wae. Oke, sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih ya. Mohon maaf ya. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih dan mohon maaf ya. Oke.